apa kabar? Semoga teman-teman semua yang sudah hadir, dalam webinar kali ini bersama Jeda Kata sehat selalu. Perkenalkan hari ini saya, Adelaide Ratokore, akan, take over menjadi host dari, Jeda Kata di episode kali ini. Jadi sedikit perkenalan terkait Jeda Kata. Jeda Kata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif, antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Nah, sebagai upaya untuk menyediakan ruang partisipasi pemuda yang aman tentunya, setara dan juga bermakna, Jedakata berupaya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai kelompok dan, juga berbagai platform dan salah satunya adalah perbincangan kita pada hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentunya dengan para narasumber kita, hari ini terkait kekerasan berbasis gender dalam sejarah, bukan hanya omon-omon. Nah, jadi, dikaitkan dengan pemberitaan beberapa waktu terakhir ini, jadi publik Indonesia kembali dikejutkan dengan pernyataan salah satu petinggi internasional. Kali ini salah satu menteri memberikan pernyataan, di sebuah media bahwa tidak ada kasus pemerkosaan massal terhadap para perempuan di Tiongkok selama kerusuhan Mei 1998. Dan tentunya ini, itu reformasi di Indonesia kala itu. Nah, dan pada 16 Juni 2025 kali lalu, sebuah kementerian, menteri mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Jadi menurut menteri ini penting untuk senantiasa pegang pada teruji secara hukum dan akademik sebagaimana lazim dalam praktek historiografi, apalagi menyangkut angka dan istilah yang problematik. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan juga dengan berbagai tindak kejahatan yang terjadi di tengah kerusuhan 13 sampai 14 Mei 1998 termasuk kekerasan seksual. Namun terkait perkosaan massal perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif. Nah, ini tentunya pernyataan yang memang juga mendapatkan banyak kecaman tentunya dan juga sangat memantik amarah dari publik. Nah, terutama para penyintas dan juga aktivis yang kala itu menangani kasus 1998. Pemerintah dianggap alpa dan juga pemerintah tidak mengakui dan dianggap tidak bisa menyelesaikan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada kala itu. Nah, padahal sebenarnya sudah banyak artikel, banyak buku, banyak kajian, dan pernyataan tertulis yang mengungkapkan kalau ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat dan termasuk juga pernyataan dari kepala negara saat itu, yakni Prof. B.J. Habibie sebagai presiden di periode 1998 sampai 1999, juga Komnas Perempuan, sebuah lembaga yang secara legal itu dihadirkan oleh negara pada saat itu untuk merespon kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama pemerkosaan massal yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Nah, dan kali ini kita juga akan membahas lebih lanjut terkait itu, di mana kasus kerusuhan Mei 1998 dan pemerkosaan massal di dalamnya memang sudah lama berlalu, tapi trauma itu masih ada. Bahkan pertanyaan-pertanyaan terkait pemulihan-pemulihan korban dalam konflik dan kasus pada kali itu juga menjadi pertanyaan besar. Sudah sampai mana pemulihan itu dilakukan oleh pemerintah? Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana juga generasi muda yang juga hadir saat ini, yang juga diprospekkan sebagai penerus kita, melihat dan juga memahami tentunya bagaimana kasus kekerasan berbasis gender itu terjadi di masa lalu dan bagaimana para pakar ilmu sosial dan aktivis juga mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa sungguh-sungguh memahami dan juga melihat
kevalitan dari, sebuah kasus atau bahkan beberapa kasus yang selama ini berkaitan dengan kasus kekerasan berbasis gender dan bukan, hanya omon-omon semata atau berada dalam imajinasi kita. Oleh karena itu, hari ini Jeda Kata sudah menghadirkan juga, beberapa narasumber yang sudah bersama dengan kita. Ada, Bu Pande Katrimayuni, yang juga merupakan salah satu aktivis di kala itu di aktivis 1998. Beliau juga adalah seorang kandidat doktor sejarah Unusia dan juga development program advisor. Nah, kemudian kita juga menghadirkan generasi muda, bagian dari generasi muda, pemuda Indonesia yang juga aktif dalam aktivisme. Ada Kak Naila Ahmad yang sudah juga hadir bersama dengan kita malam ini. Jadi Kak Naila ini adalah Head of Women's Empowerment, Perkumpulan Warga Muda, dan juga seorang aktivis muda. Nah, apa kabar Bu Pande dan juga Kak Naila? Selamat malam, Adelet. Kabar baik, terima kasih. Selamat malam, Kak. Alhamdulillah baik kabarnya. Halo, iya. Terima kasih juga sudah hadir menyempatkan waktu untuk sharing bersama dengan teman-teman Jeda Kata dan berbagi banyak perspektif, pengalaman, insight-insight yang bisa akan membantu kita dalam beberapa waktu ke depan kita akan dan share bersama. Nah, saya pertama-tama ingin ke Bu Pande sebagai seseorang yang menjadi saksi hidup dari peristiwa kerusuhan Mei 1998, Bu Pande. Saya ingin tanya bagaimana sih Bu Pande, pengalaman Bu Pande waktu menjadi aktivis tahun 1998 dan bagaimana sih kondisi pada saat itu Bu Pande? Silahkan Bu Pande. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat sejahtera. Baik, tentang 98, pada waktu itu saya memang seorang aktivis mahasiswa ya. Dan saya juga 98 dan 99 itu saya juga ketua senat di kampus FISIP Universitas Indonesia. Dan memang ya pada saat itu 98 didahului oleh krisis moneter ya tahun 97, kemudian krisis moneter yang kemudian berubah eskalasinya juga menjadi krisis politik ya dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan banyak sudah kita bisa lihat gitu ya, pelajari dari sejarah, kemudian eskalasi meningkat yang kemudian pada Mei 1998 itu menyebabkan terjadilah itu yang disebut dengan kerusuhan Mei gitu ya, yang merupakan salah satu sejarah kelam dalam kehidupan berbangsa kita di Indonesia ini. Nah, pada saat kerusuhan Mei tersebut, salah satu peristiwa yang juga terjadi adalah perkosaan, khususnya terhadap perempuan-perempuan keturunan Tionghoa. Nah, itu pada saat itu saya juga pas sedang di kampus menuju Salemba, karena kami pada saat itu aktivis mahasiswa Universitas Indonesia, kami memiliki 2 posko. Ya, karena pada waktu itu sudah bergerak semua ini mahasiswa, eskalasi udah meningkat sehingga kami berpikir udah harus bikin posko nih untuk gerakan mahasiswa. Jadi kami punya posko di UI Depok dan kami juga punya posko di UI, kampus UI Salemba begitu. Dan pada saat itu saya pribadi sedang mau ke Salemba itu, terus kemudian dibilang jangan kemana-mana, kita harus tahan, jangan kemana-mana gitu, karena terjadi kerusuhan nih, di mana-mana sekarang ini gitu. Kemudian kita diskusi di kampus apa yang ini, terus kemudian juga koordinasi dengan pihak rektorat. Akhirnya pada saat itu mahasiswa yang sedang ada di kampus itu ditahan, bahkan diminta untuk telepon apapun caranya untuk bisa menghubungi keluarganya dan sebisa mungkin untuk tinggal di kampus gitu, tidak kemana-mana karena menyangkut keselamatan. Jadi pada waktu itu memang genting banget situasinya gitu ya. Jadi mahasiswa pada saat itu memang ditahan oleh kampus untuk bermalam di kampus seperti itu. Dan kemudian nah saya dan teman-teman juga, kami juga tidak mau diam ya, selain kemudian mengkoordinasikan di dalam, kami juga kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Dan ternyata memang benar, selain, kerusuhan, penjarahan, perkosaan itu benar juga terjadi. Dan itu juga kami konfirmasi karena kebetulan kami mahasiswa juga memiliki, komunikasi gitulah, jaringan dan pertemanan juga dengan teman-teman, banyak, aktivis pada saat itu, aktivis, NGO ya, semacam itu, dan sebagainya. Kami juga menanya apa yang terjadi, dan kami juga berkoordinasi apa yang bisa kami bantu sebagai mahasiswa. Nah, perkosaan Mei tersebut kemudian memang teman-teman kemudian awalnya kan ada tim relawan ya yang turun sebelum Presiden Habibie, pemerintah membuat, TGPF itu sudah ada tim relawan dulu yang memang kemudian membantu para korban dari kerusuhan Mei tersebut. Dan dari tim relawan inilah kemudian yang mereka kemudian melihat, oh ternyata nggak cuma penjarahan tapi perkosaan terjadi di mana-mana. Jadi pengertian dari massal di sini sebenarnya bukan bermaksud ada perkosaan yang dilakukan semacam geng rape seperti itu ya. Itu tidak mesti geng rape seperti itu. Tapi massal di sini artinya adalah bahwa terjadi banyak sekali kasus-kasus perkosaan khususnya terhadap, perempuan keturunan Tionghoa pada saat, masa kerusuhan Mei tersebut, khususnya pada tanggal 13 sampai 15 Mei tersebut. Jadi di mana-mana gitu, perkosaannya bisa terhadap satu perempuan, bahkan banyak sekali itu catatan dari tim, lawan ya, yang kemudian dari korban-korban perkosaan tersebut ada yang karena dia melarikan diri dia mengalami itu miris-miris ya banyak ceritanya. Ada yang sampai kemudian dia terluka karena perkosaan, terluka karena menyelamatkan diri terjun dari, rumahnya lantai 3 misalnya. Itu catatannya lengkap semua dan juga pemerintah kemudian Presiden Habibie kemudian melakukan penyelidikan ya dari pihak pemerintah dan Presiden Habibie sendiri menyatakan memang itu terjadi gitu kan. Dan terutama tuh dari laporan TGPF tersebut yang mereka juga punya jumlah, tentunya karena TGPF dibentuknya belakangan ya mungkin jumlahnya berbeda dengan tim relawan yang memang secara sukarela pada waktu itu, turun ke masyarakat untuk mendata apa yang terjadi dan memberi bantuan sebisa mereka gitu. Nah jadi kita pertanyakan juga gitu pada saat, eee, apa, Menteri Kebudayaan yang notabene mewakili pemerintah pada saat ini mempertanyakan tentang perkosaan Mei tersebut, mengapa bisa seperti itu gitu. Itu, padahal pada saat itu Presiden Habibie berdasarkan pada tentu beliau tidak akan membuat membuat pernyataan yang sembrono ya sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu berdasarkan data-data juga, telah menyatakan bahwa perkosaan itu memang terjadi dan itu merupakan suatu aib bangsa, penyesalan yang sedalam-dalamnya, sehingga itulah kemudian Presiden Habibie membentuk Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, di situ asal mulanya gitu, sehingga kemudian perlu nih ada suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Itu asal mulanya kan dari peristiwa, adanya perkosaan Mei tersebut. Nah, mungkin itu pendahuluan dari saya, nanti kita bisa diskusi. Baik. Makasih. Baik, Iya, Bopan, mendengar apa yang tadi Bopande sampaikan, saya mhm, jadi membayangkan ya, waktu itu saya memang masih sekitar berapa tahun ya, baru, mmm, 5 tahun, tapi memang membayangkan kondisi yang terjadi akan sangat, membuat kita akhirnya merasakan juga ketakutan yang ada ketika saat iya itu. iya Dan, Mbok Pande dengan, adanya pernyataan dari menteri kita di saat ini terkait, upaya penulisan sejarah dan upaya menegasikan sejarah yang sudah dialami sebenarnya oleh Mbok Pande dan kawan-kawan aktivis penyintas, dan juga sebenarnya itu sudah disampaikan pula oleh negara pada saat itu, mhm, berdasarkan, temuan dan kajian dari tim, pencari fakta saat itu. Sehingga mhm, jadinya kontradiktif, kontraproduksi bahkan kontraproduktif juga ya, Mbak, eee, iya. penjelasan ini tentunya. Bagaimana Mbok Pande sendiri melihat, upaya ini dari perspektif, seorang yang punya background terkait sejarah, Mbak Pande, silahkan. Iya. Pertama ya, saya, menyesali bahwa
dan juga kaget gitu ya, ada semacam pernyataan yang, seperti itu dari Menteri Kebudayaan gitu, dan dia juga prihatinan saya kedua adalah menyatakan bahwa perlunya bukti-bukti gitu ya. Mmm. Nah, tentang bukti-bukti ini bisa kita katakan begini, teman-teman itu, eee eee kelompok masyarakat sipil bukan tidak punya bukti, mereka juga masih punya hubungan baik. Kebetulan saya juga berada dalam koordinasi komunikasi dengan, tim relawan yang pada saat itu menolong mereka yang mengalami perkosaan gitu ya. Mereka masih punya catatan-catatannya, mereka masih berkomunikasi dengan, para survivor ya, yang menjadi korban dari kekerasan seksual pada bulan Mei 98 tersebut. Tetapi ketika misalnya menteri menanyakan mana buktinya, segala macam, terus kemudian, meminta adanya semacam testimoni seperti itu dari korban. Nah, pertanyaannya kemudian muncul adalah, bagaimana misalnya bisa aja kalau misalnya pertama tuh korban sudah dikonfirm oleh pemerintah pada saat itu, B.J. Habibie, bahwa perkosaan itu sudah ada gitu ya, yang tentu sudah melalui suatu proses verifikasi, sehingga kemudian seorang kepala negara dan kepala pemerintahan bisa menyatakan itu. Kedua, kalau misalnya sekarang muncul para yang mereka menjadi korban dari kekerasan Mei tersebut, siapa yang bisa menjamin keselamatannya, keamanannya? Karena itu pada tahun 98 Ita Marta Dinata yang dia mau berangkat ke New York untuk hadir di acara Perserikatan Bangsa-Bangsa, mungkin sudah pernah tahu ceritanya ya. Itu kan dia tiba-tiba dia, ini, apa namanya, dihabisi seperti itu ya. Nah itu bagaimana dan sekarang mereka yang masih ada ini, mereka lukanya itu pasti menjadi luka seumur hidup dan trauma-traumanya masih ada, dan mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan kalau mau speak up. Apalagi di situasi masyarakat kita yang masih menganggap, yang masih memiliki banyak sekali ya pendapat negatif gitu tentang perkosaan, korban perkosaan, dan juga alih-alih bisa misalnya menguatkan atau memberikan keadilan untuk korban, malah justru akan itu menimbulkan luka baru gitu, dan menimbulkan masalah baru untuk korban. Nah, kita tidak tahu ya, bagaimana keselamatan segala macam. Karena sekarang pun saya dengar juga aktivis-aktivis yang bersuara pada saat ini pun juga, beberapa teman-teman itu juga mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Itu baru teman-teman yang speak up, bersuara. Bagaimana dengan mereka yang menjadi korban 98 dan menyatakan bahwa saya korban, begini siapa yang bisa menjamin gitu ya. Dan kalau misalnya ini mau dibilang bukti hukum gitu loh. Nah itu mestinya kita buka saja kasus 98 itu dan tidak hanya dari sudut pandang, tentang, terjadinya kerusuhan 98, tapi buka saja keseluruhan kejadian 98 tersebut. Kan sudah pernah diidentifikasi itu oleh Komnas HAM gitu ya, siapa-siapa aja yang terlibat. Nah, tapi belum pernah ada suatu yang bisa kita bilang sebagai suatu, pengadilan gitu ya, dalam hal ini pengadilan, hak asasi manusia mungkin ya, yang bisa mengadili sebenarnya siapa aja sih bertanggung jawab. Nah, dari itu kemudian kita bisa bisa, mencari tahu ya, kita bisa ungkap bahwa memang terjadi perkosaan segala macam, bahkan tidak hanya peristiwanya saja, tapi siapa pelakunya, siapa yang mesti bertanggung jawab, siapa yang di belakang ini dan sebagainya. Jadi kalau mau bukan dari korbannya yang harus muncul, tapi kasusnya sendiri aja, peristiwa 98 itu dibuka dan mereka, para elit-elit yang terlibat tersebut, ya diadili saja, sehingga kemudian dapat bukti hukum seperti yang diinginkan oleh Menteri Kebudayaan, gitu ya. Dan, mungkin itu tentang ini, ada yang lain apa pertanyaannya? Lanjutannya? Iya. Mhm, Baik, Wande, memang, menarik sekali ya. Nah, mmm, bagaimana sebenarnya ada statement yang kontra dengan, dari pemerintah ya, dan kontra dengan apa yang sebelumnya di pemerintah ditambah di era mmm, presiden, mmm, itu sempat ada permintaan maaf. Nah, mmm, iya, sekarang dinegasikan lagi oleh, Menteri
menteri kita ya, Mhm. bahwa memang tidak ada pemerkosaan massal. Itu jadinya ya, tentunya sebagai penyintas, sebagai masyarakat, itu seperti yang Bu Pande bilang akan mempunyai luka yang memang ini luka hidup, tambah kenyataan ini semakin memperparah. Bu Pande, nah untuk mau tanya Bu Pande dari sudut pandang orang Pande bersejarah nih, Mhm. karena Mhm. ini kan ada ancang-ancang mau menulis kembali sejarah. Nah, di Mhm. sejarah itu butuh bukti, butuh Mhm. data dan lain sebagainya. Nah, Mhm. dari sudut pandang sebagai seorang kandidat doktor sejarah Bu Pande, nah Mhm. data seperti apa sih Mbak Pande yang bisa sebenarnya memvalidasi bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu itu Mmm. Iya, pertama ya sumber itu kan ada 2, sumber primer dan sekunder gitu kan. Nah, sumber primer itu bisa dari, foto, bisa dari catatan, pribadi, catatan-catatan gitu ya, catatan harian segala macam, bisa juga dari kesaksian. Nah, kalau 98 itu kan masih banyak, pelaku-pelaku sejarah 98 masih hidup. Ya kan? Termasuk mereka juga yang, apa namanya tuh, turut terlibat banget di garis depan gitu pada 98 tersebut, yang dalam hal ini adalah, para relawan dan aktivis-aktivis 98 gitu ya, termasuk juga para pimpinan-pimpinan pada itu ya, ya banyak banyaknya yang apa, yang masih hidup sekarang yang bisa dimintai sebagai sumber primer gitu ya, saksi sejarah. Nah, itu bisa dilakukan, termasuk dalam kasus, apa namanya, kerusuhan dan perkosaan Mei itu. Masih banyak sekali gitu, dan mereka adalah sumber primer, bisa dimintai pendapatnya. Nah, sumber sekundernya tentu dari, apa, berbagai macam penelitian, tulisan ya yang sudah pernah ada gitu ya, itu bisa digunakan juga. Nah, itu yang kemarin saya nulis tentang ingatan kolektif gitu ya, ingatan bangsa tentang peristiwa 98 itu sebenarnya saya ingin mendorong gitu, terhadap berbagai macam peristiwa 98, ini kan masih banyak nih para pelaku, sejarah, pada saksi-saksi masih hidup. Nah, itu mestinya pemerintah memfasilitasi saja gitu untuk, apa, supaya Eee, sumber-sumber primer ini, kesaksian-kesaksian ini bisa dikumpulkan dari berbagai macam latar belakang, dan pemerintah saya kira bukan kewajibannya gitu, bukan tugasnya juga dan bukan haknya juga untuk membuat kesimpulan atas apa yang terjadi pada 98 tersebut. Tetapi fasilitasilah sebuah proses di mana semua lapisan masyarakat bisa memberikan, apa, kesaksiannya, bisa berbagi ingatannya, dokumentasinya tentang apa yang terjadi pada, tahun 98 tersebut gitu. Dan inilah kemudian sebagai suatu kronik-kronik gitu ya, dari berbagai macam, kelompok masyarakat ini, kesaksian-kesaksian ini kemudian dapat disampaikan sebagai suatu, apa, sumber sejarah ingatan bangsa gitu, yang kemudian bisa dituliskan kembali tentunya melalui suatu, apa, proses, metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, termasuk dalam ini misalnya kritik yang kita kenal sebagai dalam sejarah kritik internal eksternal gitu ya. Kritik, apa namanya itu, dengan melihat siapa yang bicara, apa peran dia tahun 98 ya kan, terus kemudian, dan sebagainya, dan juga secara internal kita bisa lihat juga gitu kan, apa yang dia katakan, kita triangulasikan dengan kejadian-kejadian lain, pernyataan-pernyataan lain. Nah, itu sebenarnya ada suatu metodologi yang bisa dilakukan untuk kemudian yang saya sangat dorong gitu ya, ingatan-ingatan ini nggak mesti dari, korbannya dalam hal ini kasus perkosaan untuk dia speak up, tapi dari para saksi itu pun, itu lebih dari cukup dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti, yang sudah diverifikasi dengan kritik internal dan eksternal, kemudian ditampilkan, oh inilah yang kemudian terjadi. Nah, itu secara, saintifik bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi, apa yang jadi 98 ini karena jaraknya juga dari sekarang tidak begitu jauh gitu ya, dan masih banyak yang hidup, jadi saya sangat dorong untuk itu apa, difasilitasi saja oleh pemerintah untuk kita buka apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa-apa, jadi misalnya ini sebagai suatu polemik sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, polemik itu juga bagus,
Karena saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa sejarah itu harus tone positif segala macam gitu ya. Yang artinya bahwa ada yang dikabur-kaburkan, ada yang dihilangkan, dan ada yang munculnya belum tentu benar. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita lesson learn dari suatu cara penulisan sejarah seperti ini gitu ya. Jadi baik apakah itu suatu hal yang sifatnya baik inspiratif dari sejarah ataupun itu suatu luka, suatu tragedi dalam perjalanan sejarah itu dimunculkan saja karena itu akan menjadi yang baik akan menjadi inspirasi dan yang buruk akan jadi pelajaran agar itu tidak terulang lagi di masa mendatang. Nah, seperti itu. Baik. Terima Hmm, kasih, Bu Pande. Bu Pande ya. sempat, ada kalimat menjelaskan bahwa ini saksi-saksinya masih hidup loh, sampai Hmm, sekarang. Saksinya masih ada. Dan itu juga, salah satu memang, mengingatkan saya dalam, proses-proses pendampingan kami di hmm, LBH APT terkait, hmm, korban-korban kekerasan berbasis gender dan hmm, khususnya korban-korban kekerasan seksual. Ketika terjadi kasus tentunya, untuk sebagai ini ya, sebagai kami di LBH Apik biasanya memang mendampingi perempuan, anak, untuk kasus-kasus ini dan bukan hanya kami, tim pengacara, tapi juga ada, teman-teman paralegal yang ketika hmm, terjadi kasus kekerasan berbasis gender, kasus kekerasan seksual, memang hmm, dikapasitasi bagaimana melakukan pembuktian tadi. Nah tadi, sempat yang disampaikan oleh Bu Pande, terkait, data yang primer dan juga sekunder. Nah, memang sangat-sangat diperlukan ketika kita memang mencoba untuk mengadvokasikan kasus-kasus kekerasan seksual dan kasus kekerasan berbasis gender tentunya, bagaimana saksi, harus ada, kemudian, juga terkait dengan kronologi yang mendetail. Seperti yang tadi hmm, disampaikan juga saya, pick up beberapa poin terkait diari catatan. Nah, itu hmm, menjadi penting juga ketika kita, melakukan advokasi-advokasi, hmm, melakukan advokasi kasus. Nah, juga terkait wawancara, wawancara hmm, saksi, wawancara, banyak pihak yang memang menjadi, mmm, melihat secara langsung, kemudian, para penyintas yang, hmm, memang masih tentunya harus dengan ketika mewawancara mereka ya harus dengan, teknik sensitif gender tentunya, tidak mengorek trauma mereka, tapi, bagaimana kita membawakan itu dalam cara, yang menyuarakan hak-hak mereka, menyuarakan keadilan untuk para korban. Nah, eee, terima kasih Mbok Pande, saya sama-sama. terima kasih ini sangat-sangat tentunya saya juga sebagai generasi muda sangat, ini ya, bisa mendengar langsung dari saksi hidup di kala itu sangat-sangat memberikan, eee, apa ya, eee, fakta memberikan saya juga, bukan imajinasi, tapi bagaimana memvisualisasikan kondisi di Hmm, saat itu dan juga bagaimana perjuangan-perjuangan aktivis pada saat itu, Mbak Pande. Dan, saya akan berpindah dari, Mbok Pande, kita akan melihat silakan, terima kasih. kasih Mbok Pande, kita akan melihat bagaimana, generasi muda saat ini yang berkecimpung dalam dunia aktivisme juga, ada Mbak Naila di sini, yang menjadi penerus, advokasi-advokasi, giat-giat aktivisme yang dilakukan oleh anak muda dan tentunya kita berharap ini ke depan adalah penerus-penerus kita. Nah, saya ingin tanya Mbak Naila, nah kalau menurut Mbak Naila sendiri, kenapa sih anak muda, Gen Z ya, panggilannya saat ini Gen Z, Gen Alpha ya Mbak Naila? Nah, itu harus paham terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Nah, kita, tadi sudah bahas, kasus Mei 1998. Nah, kalau menurut Mbak Naila kenapa sih kita harus paham, terkait pelanggaran HAM masa lalu, bukan hanya fokus, atau bukan hanya melihat, eee potret-potret, pelanggaran HAM terjadi saat ini? Silakan Mbak Naila. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan.
Jujur tadi mendengar cerita langsung dari aktivis, 98 ya, jadi semakin sedih, semakin ngerasa jadi sosok yang ada di saat itu gitu, bagaimana orang-orang yang merasakan secara langsung gitu. Mungkin sebelum aku merefleksikan dari diskusi kita hari ini, aku mau mengkaji ulang nih pernyataan Fadlizon ya. Beliau juga merupakan dulunya salah satu aktivis 98 yang sekarang ini menjadi Menteri Kebudayaan, yang mana ia menulis ulang sejarah pelanggaran HAM 98. Mungkin pernyataan-pernyataan Fadlizon yang sangat kontroversial itu salah satunya yang pertama, Fadlizon ini sempat menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk, pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut. Dan pernyataan ini kedua yang sangat kontroversial itu, Fadlizon ini mengklaim bahwa informasi tersebut hanyalah rumor dan tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Pernyataan-pernyataan ini pastinya membuat masyarakat geram ya, yang mana ini sebagai bentuk melenyapkan jejak-jejak pencarian fakta mengenai kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi pada tahun 98. Bahkan Komnas Perempuan juga lewat kanal Instagram-nya menyatakan keprihatinan atas pernyataan Menteri Kebudayaan kita yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 98 tersebut. Padahal, pembentukan Komnas Perempuan ini terjadi karena adanya kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 98. Mungkin langsung ke pertanyaannya, yaitu kan kenapa nih anak muda sekarang harus tahu terhadap kasus-kasus berbasis, gender dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pastinya anak muda masa kini perlu mengetahui dan memahami kasus-kasus, kekerasan berbasis gender serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, karena sejarah itu bukan hanya kumpulan peristiwa, melainkan, cermin bagi arah masa depan bangsa selanjutnya, gitu. Peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu seperti pemerkosaan massal dan kerusuhan Mei 98 menunjukkan nih betapa mudahnya kekuasaan disalahgunakan untuk menindas kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan gitu. Dengan kita memahami sejarah nih sebagai anak muda, tidak hanya belajar nih untuk menghindari pengulangan kesalahan di masa lalu, tetapi juga menjadi lebih peka, berempati, dan kritis terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan yang masih berlangsung sampai hari ini gitu. Ketika generasi muda ini melupakan sejarah, maka kekerasan bisa diingkari, pelaku bisa lolos dan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya sebelumnya. Mohon maaf, ada suara bising ya, karena cukup ramai di rumah aku. Oke, mungkin aku lanjutkan pernyataan aku, dengan memahami sejarah dalam bagian penting dari perjuangan yang lebih besar untuk menyelesaikan agenda reformasi yang belum tuntas sampai saat ini, untuk membangun masa depan yang lebih adil serta memastikan nih bahwa keadilan dan martabat manusia harus dihormati secara sepenuhnya, gitu. Dan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang memberikan pernyataan merupakan bentuk penyangkalan sejarah yang sudah ada di masa lalu, teman-teman. Yang mana pernyataan seperti ini tidak hanya merendahkan para korban, tetapi juga mengikis upaya dari berbagai pihak yang sudah mencari kebenaran dalam sejarah sebelumnya gitu. Jika generasi muda seperti saya ini tidak memiliki pemahaman yang memadai nih tentang sejarah masa lalu, maka kita sebagai generasi muda akan mudah percaya pada narasi-narasi yang menyesatkan. Contohnya narasi Bapak Fadlizon ya, apalagi, jika narasi tersebut datang dari tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh ya pada, generasi-generasi muda yang memiliki kekuasaan dan legitimasi formal di dalam suatu pemerintahan gitu. Nah, ketiadaan pengetahuan sejarah bagi generasi muda seperti saya gitu, ini membuat, kita ini mudah dimanipulasi gitu oleh wacana yang dibungkus dalam, politik kekuasaan gitu. Jadi ini bukan hanya soal kelalaian dari pernyataan Fadlizon, tapi ini juga soal resiko hilangnya empati dan tanggung jawab sosial. Ketika tragedi seperti kekerasan seksual pada 98 ini disangkal, maka bukan hanya kebenaran yang dikaburkan, tetapi juga luka para korban yang sebelumnya dirasakan diabaikan. Nah, aku sebagai generasi muda, eee, pastinya harus berani melihat
luka bangsa, bukan untuk membuka nih kembali trauma sebelumnya, tapi juga memastikan nih bahwa ketidakadilan serupa tidak pernah terulang kembali di masa mendatang gitu. Kalau kita melihat kenapa sih bukti-bukti pemerkosaan massal tahun 98 ini minim, bahkan dianggap tidak ada gitu. Karena proses investigasi nih yang seharusnya berjalan malah terhenti. Salah satu setelah kematian tragis yang tadi dijelaskan oleh Ibu Pande, yaitu almarhum Ita Martadinata, korban sekaligus saksi penting yang hendak menyuarakan kebenaran di forum internasional, teman-teman. Kematian Ita ini membuat proses pencarian fakta itu mandek dan berakhir tidak ada investigasi, berarti tidak akan ada bukti gitu. Tapi bukan berarti kejahatan ini tidak pernah terjadi, teman-teman. Sementara itu para pelaku kekerasan seksual masih bebas tanpa ngerasa bersalah, apalagi mendapat hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh mereka gitu. Nah, pertanyaannya nih, kalau bangsa ini tidak bisa jujur sama masa lalunya, gimana kita bisa membangun masa depan yang bermartabat? Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ingatan atas tragedi-tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk kekerasan seksual dalam peristiwa Mei 98. Kita tidak boleh menutup mata, teman-teman, apalagi diam saat ada upaya penyangkalan sejarah dan menghapus jejak penderitaan para korban. Kesadaran sejarah itu sangat penting, bukan cuman tahu nih apa soal yang terjadi di masa lalu, tetapi juga soal keberanian kita nih untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan gitu. Bahkan pada hari ini saja kasus kekerasan seksual itu sudah sangat sulit dibuktikan karena umumnya terjadi dalam ruang tertutup, hanya diketahui oleh korban dan pelaku, serta minimnya saksi. Selain itu banyak korban yang enggan juga untuk melapor karena berbagai alasan, mulai dari trauma, adanya rasa takut, hingga kekhawatiran akan disalahkan atau distigma oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan kasus-kasus kekerasan seksual saat ini nih biasanya mendapatkan stigma sosial yang jelek terhadap korbannya gitu. Entah itu dari segi pakaiannya, dari segi ucapannya, bahkan yang disalahkan masih korbannya gitu, bukan pelakunya gitu. Lalu bayangkan jika kita kembali ke situasi pada tahun 98 di bawah kekuasaan Orde Baru yang sangat otoriter, di mana bersuara sedikit saja itu bisa membuat seseorang disingkirkan oleh negara. Nah, dalam hal ini pasti mustahil untuk berharap korban bisa dengan bebas bersuara dan membawa kasus kekerasan seksual ini ke ruang publik, teman-teman. Dan maka menjadi wajar nih jika banyak kisah yang tidak terdokumentasi dan kebenaran tidak terungkap secara utuh hingga hari ini. Gitu. Mungkin itu aja dari perspektif generasi muda, dan ada satu lagi sih yang menurutku paling mencengangkan, Kak, yaitu bukannya Fadlizon ini meminta maaf kepada masyarakat, justru dia membuat cuitan lanjutan nih yang membela pernyataan sebelumnya dan memperkuat posisi penyangkalan terhadap kekerasan seksual pada peristiwa Mei 98. Pastinya tindakan ini bukan hanya menunjukkan sikap tidak sensitif terhadap penderitaan para korban, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk memanipulasi ingatan kolektif bangsa, terutama ingatan-ingatan kita sebagai generasi muda yang mana bisa dimanipulasikan gitu ya. Nah, pernyataan yang meremehkan tragedi kemanusiaan semacam ini sangat berbahaya, teman-teman, dan dapat menggiring publik, terutama generasi muda nih seperti saya, yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut, yang mana bisa saja keliru dengan narasi-narasi yang ia lontarkan gitu. Dan perlu dipahami juga bahwa sejarah bukan sekedar kumpulan data atau angka di arsip, tetapi juga menyangkut rasa kemanusiaan, luka lama, dan keberanian untuk mengakui kebenaran betapa pahitnya kejadian di masa lalu gitu. Mungkin sebagai garis besar dari aku sebagai generasi muda, pastinya sangat mengecam pernyataan dari Fadlizon yang telah mengaburkan sejarah, dan pastinya
meremehkan juga penderitaan dari para korban kekerasan seksual pada peristiwa Mei 98. Sangat disayangkan sekali ya, seorang pejabat publik yang justru menggunakan posisi dan platformnya untuk menyebarkan narasi yang keliru dan menyesatkan, alih-alih menunjukkan empati dan tanggung jawab moralnya gitu, sebagai, tokoh publik lah gitu. Nah, sebagai bagian dari generasi yang tidak hidup langsung di masa itu, saya merasa penting untuk terus menjaga ingatan kolektif bangsa ini, agar sejarah kelam seperti yang terjadi di masa lalu tidak dilupakan, tidak disangkal, apalagi dianggap sepele. Mungkin itu aja penjelasan dari aku, sekaligus kita, merefleksikan, pernyataan dari Menteri Kebudayaan kita, yaitu Fadliza. Baik, terima kasih Naila, tadi sempat juga Naila menyampaikan kalau, mmm, kita sebagai generasi muda harus juga, bagaimana kita menjaga, sejarah atau sejarah itu yang real dan valid secara kolektif ya, Naila. Nah, Naila, aku mungkin mau sedikit elaborate, di situ sebagai seorang anak muda. Nah, yang juga tentunya, bersama dengan teman-teman generasi mudanya Naila, itu gimana sih, menurut Naila, strategi atau caranya agar banyak anak muda itu lebih aware dengan, hal-hal ini Naila? Silahkan. Oke. Mungkin, sebagai, aku generasi muda yang mana, eee, seharusnya lebih aware terhadap kasus-kasus seperti ini. Mungkin, yang pertama itu kita bisa ngelakuin, eee, edukasi kepada diri kita sendiri ataupun orang lain, gitu. Kita bisa melakukan langkah pertamanya dengan, memulai dari diri sendiri, yaitu dengan memperluas pengetahuan kita tentang kekerasan berbasis gender dan pelanggaran HAM yang sudah terjadi di masa lampau, gitu. Eee, ini bukan dilakukan ini dilakukan dengan cara kita bisa membaca buku, artikel-artikel yang kredibel, serta laporan-laporan resmi yang sebelumnya sudah diterbitkan gitu. Dan pastinya kan ada film-film dokumenter juga yang bisa sama-sama kita kaji, bisa sama-sama kita diskusikan film tersebut gitu. Nah, setelah itu pengetahuan tersebut kita bisa bagikan nih kepada orang lain melalui obrolan sehari-hari, melalui diskusi publik gitu, dan melalui edukasi di media sosial. Apalagi generasi-generasi kita ini lagi gencar-gencarnya menyampaikan atau memberikan narasi di media sosialnya gitu. Dengan menggunakan media sosial ini mempermudah kita juga untuk menyebarkan hal-hal positif, menyebarkan ilmu-ilmu yang bisa menyadarkan kita sesama generasi muda gitu, agar tidak pasif akan politik dan memahami bahwasannya sejarah-sejarah kelam masa lalu ini bisa dijadikan pelajaran agar lebih baik ke depannya gitu. Nah, edukasi ini bisa juga menjadi fondasi nih untuk kita tidak termakan narasi-narasi yang membodohkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa nih membedakan yang mana narasinya sesuai dengan sejarah masa lalu dan yang mana narasi tersebut menggiring kita untuk melupakan sejarah masa lalu gitu. Dan mungkin yang selanjutnya kita bisa gunakan media sosial secara aktif dan pastinya harus bertanggung jawab teman-teman. Karena media sosial itu adalah ruang yang sangat strategis bagi generasi muda yang bisa kita menyebarkan informasi-informasi penting gitu. Seperti melalui platform sekarang kan Instagram gitu, YouTube gitu, terus X atau dulunya Twitter gitu. Kita bisa membagikan konten-konten edukatif atau bentuk-bentuk sekarang tuh lagi zamannya infografis ya atau monolog gitu mengenai sejarah-sejarah masa kelam itu juga bisa kita bicarakan, kita bisa kaji bersama-sama gitu. Selain itu, penting juga untuk, berani nih melawan narasi-narasi yang menyesatkan atau menyudutkan, korban atau menyangkal sejarah seperti yang dilakukan oleh menteri kita gitu. Namun, penggunaan media sosial juga teman-teman harus dilakukan secara bertanggung jawab karena bagaimanapun media sosial ini adalah tempat yang bebas untuk kita menyampaikan pendapat. Justru media sosial ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri untuk kita, yang mana penyebaran informasi palsu gitu, itu marak terjadi gitu. Dan bagaimanapun, membaca buku, membaca artikel gitu, itu juga sangat penting untuk bisa membedakan yang mana sekiranya informasi ini, eee, benar dan mana informasi yang salah. Jadi kita bisa membedakan nih, gitu. Nah, mungkin selanjutnya itu sebagai generasi muda kita juga bisa, membuat diskusi, terbuka gitu.
tidak hanya melalui mungkin Zoom gitu, tapi kita juga bisa melakukan kegiatan, diskusi publik secara langsung gitu dengan masyarakat anak muda itu bisa mungkin melakukannya dari lingkungan kecil mereka, lingkup kecil mereka mungkin kalau aku sebagai mahasiswa itu di lingkup kampus terlebih dahulu kita bisa membuat diskusi terbuka gitu untuk menyadarkan, mahasiswa-mahasiswa lainnya terhadap sejarah masa kelam gitu. Dan bisa juga melalui pendekatan saat kita lagi nongkrong bareng nih, nongkrong ngopi, itu kan kita bisa juga membuka diskusi sehat yang bisa menyadarkan satu sama lain gitu. Nah, mungkin kita juga bisa ikut dengan komunitas gitu, entah itu komunitas di luar eksternal ataupun komunitas di dalam kampus gitu, seperti organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu kan sebagai bentuk, gerakan kita juga ya, sebagai generasi muda yang mana hal-hal yang bisa kita sampaikan itu bisa kita salurkan melalui, organisasi atau komunitas yang kita miliki gitu. Dengan kita membuat diskusi nih seputar kekerasan seksual, ketimpangan gender, dan sejarah pelanggaran HAM, ini bisa membuka kesadaran baru dan mendorong orang lain untuk lebih peduli juga gitu. Nah, mungkin tadi aku juga sudah menyinggung terkait kolaborasi, dengan komunitas atau semacamnya. Jadi kalau kita mungkin menjadi bagian dari badan eksekutif mahasiswa atau komunitas atau organisasi, kita juga bisa berkolaborasi nih dengan narasumber-narasumber atau aktivis-aktivis yang mungkin, merasakan pengalaman langsungnya terhadap kejadian-kejadian di sebelumnya gitu. Dengan lewat komunitas ini kita bisa terlibat langsung dalam kegiatan seperti edukasi ke masyarakat, hingga advokasi kebijakan gitu. Dengan kita bergabung dengan gerakan kolektif ini juga membuat kita, sadar dan memperkuat semangat perjuangan kita sebagai generasi muda gitu. Dan selanjutnya mungkin pastinya kita juga sebagai generasi muda bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi kita juga harus berani bersuara dan melawan ketidakadilan yang sering terjadi dan sering kita rasakan sama-sama dengan cara mungkin membangun keberanian dengan bersuara ketika kita melihat atau mendengar ketidakadilan gitu, termasuk dalam bentuk candaan seksis atau penyangkalan sejarah kekerasan gitu. Dengan sikap kritis kita harus menjadi bagian dari keseharian baik di dunia nyata maupun di dunia digital gitu. Berani bersuara tidak selalu berarti berorasi di depan umum, tetapi kita bisa memulainya dengan menegur teman, mengoreksi informasi yang salah, atau sekedar menyampaikan nih opini yang secara cerdas dan empatik. Mungkin yang terakhir, ini yang sangat penting sekali, yaitu kita juga bisa membentuk atau menciptakan ruang aman satu sama lain gitu. Kesadaran kita ini tidak cukup jika tidak diiringi dengan upaya menciptakan ruang aman bagi korban dan siapapun yang ingin belajar. Jadi, anak muda ini bisa mulai dari hal kecil, yaitu menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi, dan tidak menyebarkan cerita korban tanpa izin, gitu. Di ruang-ruang seperti komunitas, gitu, terus kelas ataupun organisasi, kita bisa ikut mendorong kebijakan dan budaya yang mendukung korban. Misalnya dengan menyediakan ruang konseling, memastikan semua anggota merasa aman untuk bersuara tanpa merasakan atau takut akan adanya kecaman dari lingkungan sekitar kita. Mungkin itu sebagai pengingat kepada generasi muda juga bahwasannya banyak media, banyak fasilitas yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus bergerak dan terus, mengingat gitu, apa yang sudah terjadi di masa lalu jangan sampai terjadi di masa mendatang atau di masa sekarang. Tuh. Tadi Naila sudah sempat sharing kalau itu apa yang bisa dilakukan dalam, aktivitas Naila juga sebagai, misalkan untuk mahasiswa, kemudian, saya juga tadi sempat baca profil Naila. Nah, kalau, karena Naila ini kan aktif, di, Women's Empowerment, sebagai di divisi Women's Empowerment ya, Naila. Nah, bisa Betul, Kak. cerita nggak sih, di perkumpulan warga muda dan divisi Women's Empowerment, itu sendiri kalau terkait hal ini yang bisa dilakukan itu apa? Jadi bukan hanya terkait, include juga kasus, misalkan terkait upaya-upaya, perubahan sejarah terkait kasus 98, mungkin juga bisa juga terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender atau kasus kekerasan seksual yang, sampai saat ini memang masih menjadi salah satu, dengan statistik tertinggi.
untuk kasus-kasus, kekerasan yang ada di Indonesia. Silahkan Naila. Oke, terima kasih Kak, atas pertanyaan yang diberikan. Kebetulan untuk divisi ini sebenarnya divisi baru dari Perkumpulan Warga Muda, yang mana memang, aku baru memulai untuk mengkonsernkan pemberdayaan perempuan juga di warga muda. Tetapi, eee, pastinya kita sudah merancang konsep yang mana konsep-konsep ini yang akan kami lakukan, ke depannya gitu. Salah satu langkah awal yang sedang kami siapkan adalah memproduksi konten-konten edukatif pastinya yang akan kami distribusikan melalui media sosial kami, yaitu media sosial Warga Muda. Konten ini akan merancang agar bisa diakses oleh, anak muda pastinya dan mudah dipahami juga oleh, anak muda terkait isu-isu kesetaraan gender, atau yang merasa jauh dari pembicaraan tentang kekerasan seksual hingga hak-hak perempuan gitu. Nah, lewat konten yang akan kami tayangkan di Warga Muda kami ingin tidak hanya memberikan informasi nih, tetapi juga membangun keberanian dan solidaritas bahwa kita ini, punya peran dalam mendorong perubahan gitu pastinya. Nah, harapannya di divisi yang aku buat ini di Warga Muda, pastinya ini akan menjadi ruang yang bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman generasi Z lainnya, tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk semua anak muda yang ingin belajar, memahami, dan terlibat aktif terhadap isu-isu sosial gitu. Aku percaya banget bahwa adanya pemberdayaan perempuan ini bukan hanya soal perempuan bisa bersuara, tetapi juga soal membentuk budaya baru yang lebih adil, setara, dan bebas dari kekerasan dalam segala bentuk gitu ya. Nah, divisi ini memang masih baru, tapi semangat aku untuk membentuk divisi ini pasti sangat besar karena memang tidak akan ada hentinya kita sebagai perempuan untuk memperjuangkan hak-hak kita, untuk mendapatkan, kenyamanan, untuk mendapatkan keamanan tanpa perlu rasa takut atau tekanan dari lingkungan sekitar kita, gitu. Aku ingin menjadi bagian dari gerakan ini menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas, yang mana, platform Warga Muda itu kan juga platform yang cukup besar untuk kita berbagi informasi kritis gitu, yang mana kita juga bisa memperjuangkan hak dan martabat dengan ruang yang lebih aman gitu. Mungkin itu aja sih dari aku untuk dari divisi baru Perkumpulan Warga Muda ini. Baik, terima kasih Naila untuk sharing-nya. Jadi, good luck untuk divisi ini, luar biasa sekali bentuk edukasinya dan, balik lagi ya tadi kita juga sempat membahas bahwa, sejak adanya peristiwa ini, pemerkosaan massal ini, maka sebenarnya kasus kekerasan seksual ini sejak, dahulu, itu memang salah satu, problem yang harus apa ya, ditangani secara serius. Bahkan sampai dengan beberapa tahun terakhir, kami di LBH Apik, sendiri, itu tren tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan itu datangnya dari kasus kekerasan seksual. Nah, jadi ini merupakan permasalahan yang dari dulu diturunkan sampai dengan saat ini menjadi salah satu hal yang sangat urgent untuk ditangani. Dan, untuk, kasus kekerasan seksual sendiri, saya ingin sharing juga, terkait pengalaman kami. Jadi baru-baru ini, ada sebenarnya banyak, pertanyaan dari anak-anak muda saat ini. Nah, kadang ada orang yang memang ketika terjadi kasus kekerasan seksual, mereka itu sebenarnya ingin membantu, tapi, kadang-kadang agak, eee, bingung cara membantunya seperti apa. Nah, mungkin, kami dari LBH Apik juga mungkin ingin sharing juga. Jadi ada beberapa sebenarnya ada beberapa cara dan itu kami rangkum dalam satu metode intervensi yang saya ingin juga bagikan ke teman-teman Jedakata. Ada, kami juga didukung oleh teman-teman, dari, Jakarta Feminis tentunya dan ini memang inisiatif awalnya dilakukan oleh kawan-kawan Jakarta Feminis, untuk meluncurkan satu metode intervensi namanya Bantu. Jadi, metode bantu ini adalah, satu metode yang bisa memberikan pertolongan, atau memberikan cara untuk orang yang ketika melihat ada kasus kekerasan seksual atau kasus pelecehan seksual. Nah,
eee, jadi kalau Bantu ini dia kan sebenarnya adalah singkatan dari masing-masing huruf. Jadi kalau B itu berarti berani tegur, jadi ketika melihat, kasus kekerasan seksual kita bisa langsung menegur pelaku bahwa dengan tegas, kalau ini adalah hal yang salah. Kemudian kalau A-nya itu artinya mengalihkan perhatian. Jadi bisa juga ketika kita melihat ada, kasus, ada terjadi insiden pelecehan seksual, kita bisa misalkan pura-pura mengenal korban, kita datangi korban, bisa juga kita pura-pura menjatuhkan barang misalkan. Jadi itu sebenarnya untuk membuat distraksi pada saat pelaku melancarkan aksi-aksinya. Nah, kemudian ada juga N itu artinya mengajak atau ngajak orang lain untuk bantu. Nah, biasanya kan di beberapa area publik, misalkan ketika terjadi pelecehan seksual, misalkan kalau di public transport atau di bus stop dan lain sebagainya, kalau memang ada misalkan security di sekitar situ atau misalkan ada hotline-hotline keamanan yang bisa kita jangkau, kita juga bisa pakai itu sebagai salah satu sarana untuk membantu korban. Nah, bisa juga lewat hotline-hotline dari lembaga-lembaga yang memberikan bantuan. Nah, kemudian ada juga yang namanya T, yaitu tanya keinginan korban. Tapi ini juga memang kita harus melihat situasinya. Jadi biasanya kalau korban dalam keadaan yang shock, ya kita berikan waktu dia untuk tenang sejenak. Setelah itu barulah ketika dia sudah tenang, sudah bisa didekati dan bertanya. Kemudian kita tanyakan apakah kamu mau melapor ataukah ayo kita mencari tempat yang lebih aman untuk bisa dibantu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga U dari Bantu ini. U ini artinya sebenarnya ini untuk upayakan untuk merekam. Jadi kalau untuk merekam ini sebenarnya kan untuk pembuktian. Ketika kita berproses misalkan karena pelecehan seksual dan lain sebagainya ini mau diproses secara hukum butuh tentunya bukti. Nah, jadi upaya perekaman ini bisa dipakai sebagai bukti, tapi dengan catatan karena ini kadang-kadang ini ya ada orang yang ketika merekam langsung di-up ke sosmed atau ke ini ya homeless media yang tersebar di sosmed dan lain sebagainya. Jadi selalu upayakan ada konsen terlebih dahulu ke si korban. Jika bersediakah kalau ini dipublikasi atau tidak. Jadi kendali untuk apa yang kita dokumentasikan itu tetap larinya ke korban. Nah, mungkin itu beberapa metode yang bisa juga saya share di sini untuk teman-teman jeda kata terkait metode intervensi ini. Jadi ini bukan metode Bantu ini bukan salah satu ini ya tahapan ya, tapi ini adalah pilihan. Jadi mau memilih apakah langsung menegur, mau memilih langsung distraksi, itu disesuaikan juga dengan kondisi di saat itu. Mungkin ini beberapa tips dan strategi untuk membantu korban kekerasan seksual. Untuk teman-teman jeda kata semoga bermanfaat juga. Dan saya akan lanjut mungkin ke closing statement ya. Saya akan ke Mbok Pande terlebih dahulu. Halo Mbok Pande. Oh, iya iya, heeh. Iya Mbok Pande. Jadi Heeh. saya ingin Mbok Pande mungkin dari proses kita, diskusi kita hari ini, mungkin Mhm. uh, hal yang ingin Mbok Pande sampaikan, bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk publik, Mhm. juga untuk para penerus kita, anak-anak muda yang luar biasa ini, Mbok Pande, Mhm. apa yang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus tetap menyuarakan kebenaran tentunya Mbok Pande terkait banyaknya isu-isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari pelanggaran masa lalu sampai dengan kekerasan berbasis gender yang memang masih menjadi PR besar sampai saat ini. Silahkan Mbak Pande. Ya, terima kasih Adelaide. Ya, itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Maksudnya apapun yang terjadi terhadap bangsa dan negara ini pada akhirnya akan mempengaruhi kita sebagai warga negara. Jadi anak muda tuh nggak bisa diam gitu ya kan, nggak bisa menganggap, "Oh ini masalah orang lain bukan masalah saya," gitu kan. Karena seperti misalnya, apa namanya, kejadian 98 tersebut, kan pada akhirnya tuh seluruh lapisan masyarakat terdampak gitu ya.
Jadi terhadap berbagai macam persoalan saat ini, tidak peduli itu persoalan, kecil atau besar seperti yang sekarang penulisan SNI ini, anak muda itu harus terlibat gitu ya, harus ikut memberikan suaranya gitu. Karena kan yang hal-hal yang the personal is political gitu, yang personal itu juga, sifatnya politis. Apalagi nanti ada kebijakan-kebijakan gitu ya, yang dibuat dengan adanya inisiatif seperti ini, misalnya kayak penulisan SNI, nanti kan dia tidak berhenti di situ aja. Nanti mungkin ada masuk ke kurikulum-kurikulum, ya kan? Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, itu berpengaruh juga terhadap anak muda kan. Nah, mau nggak diajari misalnya sejarah yang salah, sejarah yang ditutup-tutupi, sejarah yang nggak merefleksikan kebenaran dari perjalanan hidup bangsa ini, gitu kan. Nah, itu, jadi kita harus ikut bersuara untuk menampilkan kebenarannya, dalam konteks ini sejarah ya. Kita anak muda, kita semua bilang, tunjukkanlah kebenarannya, karena walaupun itu pahit, manis, itu tetap merupakan suatu pelajaran. Nah, itu harus bersuara sehingga kemudian nanti, apapun yang terjadi itu setidaknya kita sudah tercatat dalam sejarah bahwa kita bersuara. Nah, dan kita sudah berusaha sekeras-kerasnya untuk menyuarakan suara kita. Nah, pasti itu akan menjadi catatan untuk sejarah. Catatan yang di sini mungkin tidak mesti catatan dari penguasa ya, karena penguasa dia akan membuat catatan hal-hal yang menguntungkan untuk dirinya, tapi catatan dari masyarakat. Itu bahwa pernah ada penolakan, bahwa pernah ada kritisi terhadap inisiatif semacam ini. Mungkin demikian, ya. Terima kasih Bo Pande Sama-sama. untuk ini ya, bagian juga dari refleksi kita dan pengingat juga untuk kita, generasi muda, dan bagaimana kita juga bisa menghalangi cara-cara indoktrinasi ya. Memang biar Mhm, masukkan ke kurikulum, dulu kan kesetaraan gender masalah kesetaraan gender ini soal domestikasi perempuan, ibuisme itu kan juga dimasukkan ke kurikulum itu. mhm. Terima kasih Bo Pande untuk Sama-sama. ini. Saya juga ingin tanya ke Kak Naila mungkin closing statement terkait PR kita bersama ini gimana Kak Naila? Dari sudut pandang anak muda. Oke, mungkin dari sudut anak muda, closing statement yang aku berikan, sebagai generasi muda yang kini, perlu sekali untuk mengetahui dan memahami kasus-kasus kekerasan berbasis gender serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, di masa lalu. Karena sejarah itu bukan hanya kumpulan dari suatu peristiwa yang tadi sudah saya sebutkan, melainkan cerminan bagi masa depan bangsa untuk selanjutnya, gitu. Sebagai bagian dari generasi muda yang tidak langsung merasakan, kejadian di masa tersebut, saya merasa penting untuk terus menjaga ingatan bangsa agar sejarah kelam seperti masa lalu tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dan pastinya sejarah-sejarah yang masa lalu tidak lagi disangkal, apalagi dianggap sepele. Dengan memahami sejarah, kita sebagai generasi muda tidak hanya belajar nih untuk menghindari pengulangan kesalahan di masa lalu, tetapi juga menjadi lebih peka, kritis, berempati, dan, makin, memahami ataupun makin memperdalam isu-isu ketidakadilan yang berlangsung sampai saat ini. Itu aja mungkin closing statement dari aku. Baik, terima kasih Kak Naila untuk closing statement-nya. Jadi, sebenarnya cara mengulang sejarah itu adalah dengan upaya penghapusan dan pembungkaman. Dan sebenarnya jika kita melakukan upaya-upaya penghapusan dan pembungkaman ini, kita sebenarnya sedang memproduksi kekerasan-kekerasan itu untuk dilahirkan kembali. Nah, demikian Sobat Jeda Kata, perbincangan kita hari ini dengan pembicara yang sangat inspiratif dan memberikan insight, pandangan, dan juga cerita sejarah yang pernah sebagai saksi hidup ya, yang pernah ada di saat itu dan saya juga berterima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf juga bila ada
hal yang kurang berkenan selama proses diskusi kita ini berlangsung, mari kita terus sama-sama berkolaborasi, berefleksi lewat kata, dan bergerak bersama untuk mengambil aksi nyata dan memastikan kita di Indonesia tidak lupa pada sejarah dan turut berkontribusi dalam mewujudkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak penyintas dan keluarga penyintas kekerasan berbasis gender dan pelanggaran HAM berat. Saya Adelaide bersama para pembicara malam hari ini pamit dari layar teman-teman. Sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu.